tes. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah ini lewat secara langsung maupun secara tunda, kiranya kasih setia Tuhan yang kita boleh alami sampai saat pagi ini, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang kita masih boleh rasakan membawa kehidupan kita pagi ini untuk datang bersyukur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini sebagai gembala boleh hadir kembali di tengah-tengah sidang jemaat setelah sekian lama kita tidak bisa bersama-sama, ya, ada sekitar 2 minggu ya, 2 kali hari Minggu kami tidak berada di tengah-tengah sidang jemaat, dan pagi ini boleh berkumpul kembali semuanya karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Biar kesempatan yang baik, kesempatan yang indah ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat doa yang kita akan naikkan. Mari kita akan segera memulaikan doa kita yang kita pujikan dari nyanyian rohani 62. Nyanyian rohani nomor 62, bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, jadi milikmu, jadi milikmu. Haleluya.
Yesus, aku menyembah. Kita angkat tangan kanan kita. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Yesus, haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi, Hosana, 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 aku memujimu. Yesus, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah mengangkat kehidupan kami. Engkau yang sudah rela mati bagi kami, untuk menebus kami, menyelamatkan kami ya Tuhan. Terutama kami bangsa kafir ini Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami berhutang banyak kepadamu, yang tidak bisa kami balas sampai kapanpun juga. Sebabnya yang bisa kami lakukan hanya selalu memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Semakin hari semakin menjadi kehidupan yang Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Semakin menyenangkan hati-Mu, untuk kami semakin mempersiapkan diri kami selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak lama lagi ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi ini. Kami boleh Tuhan mengalami nafas hidup, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan Engkau kembali boleh mempertemukan hamba-Mu Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semua hanyalah karena kemurahan-Mu. Sebenarnya kami mau datang untuk tersungkur di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan doa penyembahan kepada-Mu Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kehidupan kami semua, boleh hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami, mempersiapkan kami selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kehidupan kami semua, mengurapi, menguasai, bahkan mencengkeram setiap hidup kami. Untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman-Mu terus bertumbuh. Kami yakini, kami praktekkan untuk menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, sampai Tuhan mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami, menggoda, merintangi kami Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa
mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada, mengikuti ibadah bersama kami lewat siaran langsung maupun siaran tunda. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Ya, lewat pemberitaan firman kita dengarkan, dan juga lewat doa penyembahan kita, biar sungguh-sungguh terjadi lawatan Tuhan atas hidup kita, mujizat Tuhan boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. So, mari kita akan lanjutkan pembacaan kita, pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga hari-hari ini kita berada pada kitab Amsal. Ya. Kita akan lanjutkan pada pasalnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-25. Saya akan bacakan, saudara semua ya menyimak dengan baik. Amsal pasalnya yang ke-25 mulai ayat 1. Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia. Juga ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kebuat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya, apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta bersamanya adalah seperti gada atau pedang, atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu.
Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan seperti sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Puji Tuhan. Nah, demikianlah lanjutan bacaan kita saat pagi hari ini. Ya, begitu banyak ya hal-hal di sini yang menjadi nasihat, ya, pedoman, tuntunan dalam setiap langkah kita, sebab firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, Roh Kudus yang akan menerangkan ya lebih jauh dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-28 ya, tentunya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu dari ayat yang pertama ini. Ya, namun ya pagi ini saya akan mengambil beberapa ya bagian ya yang menjadi titik atau fokus kita ya saat pagi ini. Nah, kita perhatikan pada ayatnya yang ke-21 ya, ayat 21, kemudian ayat 25, ayatnya yang ke-12 ya, ayat 21 terlebih dahulu. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ya, jadi ini menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan menjadi kerinduan Tuhan. Ya, Tuhan merindukan untuk kita menjadi kehidupan yang ya tampil seperti ini. Ya, memberikan makan, memberikan minum ya kepada siapapun, bahkan kepada seteru. Tuhan katakan seteru itu adalah musuh kita. Ya, orang yang membenci kita, ya orang yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita. Ya, mungkin sudah ya memfitnah kita, mungkin sudah ya berlaku kasar atau apapun yang dia perbuat yang negatif kepada kehidupan kita. Ya, tapi firman Tuhan berkata, ya, jikalau dia lapar, beri dia makan, jikalau dia haus, beri dia minum. Itu artinya kesimpulannya kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Ya, kita harus menjadi saksi bagi sesama kita. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ya, gelap itu adalah musuh kita. Ya, kita orang terang, orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Ya, kegelapan adalah musuh kita. Jadi kegelapan itu menunjuk dosa-dosa. Ya, apapun yang terjadi yang negatif di dunia ini itu adalah kegelapan. Ya, haleluya. Dan menghadapi musuh ini, menghadapi kegelapan, kita harus tampilkan terang di tengah kegelapan. Ya, haleluya. Itu sebabnya untuk kita bisa menjadi terang, ya, supaya kita bisa menjadi terang, maka kita harus memperhatikan. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Nah, ayat yang ke-25. Ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Negeri yang jauh itu adalah surga. Ya, negeri yang jauh itu adalah surga. Ya, itu artinya kabar dari negeri yang jauh, kabar dari surga yang harus kita beritakan hari-hari. Ya, jadi untuk bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, ya, maka kita ya mulai dari kita harus menerima kabar baik terlebih dahulu. Ya, kabar baik dari negeri yang jauh, dari surga. Nah, itulah pribadi Yesus yang sudah datang. Dia tinggalkan kemuliaannya di surga. Ya, semua yang ada dalam surga, ya, kejayaan kemuliaannya, ya, dia tinggalkan dan dia datang ke dunia ini. Ya, yang sekarang
di bulan Desember umat Kristen di seluruh dunia, ya, haleluya, sedang merayakannya hari ini. Itulah Natal, ya, kedatangan Tuhan yang pertama kali ke dunia ini lewat Natal yang kita peringati hari ini. Ya, dia telah tinggalkan kemuliaan di surga, dari negeri yang jauh dia datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem sampai mati di Golgota. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, menyelamatkan kita dari dosa kita, menebus kita, ya, dari kegelapan. Kita dibawa kepada terang, ya, kita diselamatkan, ya, haleluya. Dan tidak hanya sampai keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan juga rindu supaya kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna, ya, supaya kita bisa pergi ke negeri yang jauh itu. Jadi dia datang ke negeri yang jauh supaya membawa kita di dalam dunia ini. Ini negeri yang fana. Dunia ini adalah negeri yang fana, ya, yang akan hancur, yang akan binasa. Sebabnya Tuhan datang ke dunia. Tujuan dia datang supaya satu waktu saat dunia ini hancur, kita, gereja Tuhan, akan dibawa Tuhan ke negeri yang jauh. Kita akan dibawa Tuhan, ya, ke tempat kediaman kita yang sesungguhnya, itulah kerajaan surga, Yerusalem. Nah, itu rencana Tuhan bagi kita. Sebabnya Tuhan rindu selama kita masih diam dalam dunia ini, ya, di tengah-tengah kegelapan dunia, ya, dunia dipenuhi dengan dosa-dosa, ya, masih banyak kehidupan yang hidup dalam dosa, ya, biar saudara semua, ya, saya dan saudara, mari biar kita melihat sekeliling kita, melihat rumah kita. Mungkin masih ada anggota rumah kita yang masih dalam kegelapan, belum menerima terang. Mungkin tetangga kita, mungkin di mana saja dalam kita bermasyarakat, bagi daerah kita, bagi bangsa kita. Tuhan rindu supaya kita memberi makan kepada seteru kita, memberi minum kepada mereka. Lewat apa? Lewat, ya, kita tampil sebagai terang. Kita membawa kabar yang baik ini, ya, kita bawa penginjilan, firman penginjilan, ya, jadi menjadi terang. Saya ulangi, untuk bisa menjadi terang maka kita harus mulai dari kita menerima kabar baik, itu firman penginjilan. Kedatangan Yesus pertama kali tadi Natal, saya sudah katakan, ya, dia datang lewat Natal yang kita peringati, ya. Itulah kabar baik, itulah firman penginjilan untuk menyelamatkan yang berdosa, supaya percaya Yesus, supaya bertobat, supaya masuk baptisan air yang benar, baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu, ya, kita harus perhatikan, ada kabar yang kedua. Setelah kabar baik ada kabar yang kedua. Coba, ya, Matius pasal 25 ayat 6. Mari kita baca. Ya, jadi kita harus perhatikan, ya, untuk menjadi terang dalam dunia ini yang begitu gelap, ya, maka kita harus mulai dari kita menerima kabar baik, penginjilan, supaya kita diselamatkan, kita percaya Yesus, bertobat, baptisan air. Dan sesudah itu, kita harus perhatikan, ya, setelah kabar baik ada kabar yang kedua, yaitu Matius pasal 25 ayat 6. Ya, Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-6. Ya, Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam. Nah, ini perhatikan. Tadi saya katakan seteru kita, musuh kita adalah gelap. Nah, tengah malam itu adalah puncak kegelapan. Tengah malam itu merupakan puncak kegelapan, gelap yang semakin gelap. Itu artinya dunia ini yang semakin dikuasai oleh dosa, semakin banyak orang yang bertambah-tambah dalam dosa. Sebabnya di waktu tengah malam ini, di waktu kegelapan ini, maka apa yang harus kita, ya, dengarkan, apa yang harus kita terima, dan apa yang harus kita serukan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi setelah kabar baik firman penginjilan yang menyelamatkan dari dosa, ya, sesudah itu yang sudah selamat, kita yang sudah selamat, yang sudah percaya Yesus, yang sudah jadi orang Kristen, kita harus terima kabar yang kedua, yaitu kabar mempelai. Kabar baik ditingkatkan kepada kabar mempelai, ya, supaya kita tampil menjadi terang dunia. Ya, mempelai itu adalah, ya, kehidupan yang sudah mencapai kedewasaan yang penuh,
Efesus pasal yang kelima ayat 11 mengatakan kita harus mencapai kedewasaan penuh, menjadi mempelai Tuhan. Sebab kalau kanak-kanak rohani, kanak-kanak rohani tidak bisa jadi mempelai. Sama seperti secara jasmani, tidak mungkin ada anak-anak yang menikah. Tidak mungkin. Harus dewasa dulu baru bisa menikah. Nah, begitupun secara rohani. Hubungan yang tertinggi antara kita dengan Tuhan adalah hubungan mempelai. Saya sudah sampaikan kepada sedang jemaat, hubungan sahabat itu terbatas, masih bisa terpisah. Hubungan apalagi guru dengan murid masih bisa terpisah. Hubungan gembala domba masih. Hubungan saudara sama masih bisa. Tapi kalau dibilang hubungan mempelai, di mana suami berada, di situ istri berada. Itu kerinduan Tuhan supaya di mana kita berada, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Tidak terpisah. Kalau seorang sahabat, tidak mungkin sama-sama satu kamar kan, dengan sahabat, tidak mungkin berdiam sama-sama, tidak mungkin. Begitu juga. Haleluya. Semua hubungan-hubungan tadi terbatas. Tidak mungkin dia pergi ke kamar mandi ikut juga sama, tidak mungkin. Kan? Jadi hubungan suami istri itu hubungan yang tertinggi, yang tidak bisa terpisah. Di mana dia berada, suaminya, istrinya itu pasti berada di situ. Hanya dia yang bisa menampingi dia. Sampai selama-lamanya. Sebabnya Tuhan katakan, aku benci kepada perceraian. Tuhan tidak pernah setuju dengan perceraian. Haleluya. Sebab kita harus menjaga. Mari kita jaga nikah kita jasmani. Nikah jasmani jaga nikah jasmani untuk mencapai nikah yang rohani. Supaya mari biar kita semakin sungguh-sungguh didewasakan oleh firman pengajaran. Sudah begitu banyak firman kita terima. Yuk, sudah saatnya kita praktekkan. Makanya dikatakan pada ayat yang setelah suara itu berseru di tengah malam, maka gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Terjadi kebangunan rohani. Jadi artinya hanya kabar mempelai ini, hanya firman yang mendewasakan. Tadi belum saya sebut. Kita dewasa dengan apa? Dengan makanan keras. Ibrani pasal yang kelima. Jangan hanya susu saja. Itu Rasul Paulus katakan, kamu sudah sekian lama, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi kamu masih memerlukan susu. Kamu masih anak-anak, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makanya mari kita, saudaraku ini kasih Tuhan. Setelah kita percaya Yesus, ayo tingkatkan rohani kita. Jangan kanak-kanak rohani terus, ayo meningkat. Setelah kabar baik, terima kabar mempelai. Supaya kita didewasakan, rohani kita didewasakan. Bagaikan kita menerima makanan keras. Jadi kabar mempelai itu sama dengan makanan keras atau sama dengan pengajaran, firman pengajaran. Haleluya. Ayat menerangkan ayat. Haleluya. Namanya makanan keras tidak seperti susu. Susu satu kali seteguk air. Kabar baik itu seteguk air bagi jiwa yang dahaga, menyelamatkan dia. Di tengah-tengah padang gurun dunia ini, pertama butuhkan seteguk air dulu. Supaya selamat, tidak mati di padang gurun. Tetapi sesudah selamat harus mandi. Supaya jadi mempelai Tuhan bisa berjumpa dengan Tuhan, harus mandi, harus punya pakaian yang indah untuk bisa berjumpa Tuhan. Ingat Matius pasal 22, ada orang yang masuk dalam pesta, tidak pakai pakaian pesta, ikat tangannya, kakinya, lemparkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu artinya kita harus memiliki pakaian pesta atau sama dengan pakaian mempelai. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah kamu yang masuk dalam pesta nikah. Kita Tuhan mau bawa untuk bisa masuk nanti dalam pesta nikah anak domba menjadi mempelai Tuhan. Makanya kita harus tadi dimandikan. Jadi firman pengajaran itu memandikan sama dengan memandikan. Memandikan itu sama dengan menyucikan. Makanya dibutuhkan durasi yang lama juga. Pengajaran tidak seperti penginjilan. Penginjilan mungkin 10 menit, 15 menit. Paling tinggi setengah jam. Tapi kalau firman pengajaran itu membutuhkan waktu, bagaikan Ulangan 32, bagaikan dirus hujan, menyucikan kita. Makanya banyak ayat yang kita baca. Namun karena pagi ini kita doa pagi, kita lebih, haleluya,
memberi waktu kita untuk menyembah Tuhan lebih banyak. Jadi itu bisa kita alami, penyucian itu kita alami dalam penggembalaan. Ya, penginjilan itu adalah ya, suasana halaman, kabar baik itu halaman. Kabar baik itu halaman, kemudian kabar mempelai itu adalah ruangan suci. Ya, kita disucikan, ya, kita dimandikan, kita disucikan, digembalakan. Dalam ruangan suci ada 3 macam alat. Ya, di situ kita digembalakan, 3 macam ibadah, mendewasakan rohani. Ya, supaya kita tampil nanti digambarkan seperti ya, mempelai datang tadi yang sudah ya, siap menyambut ya, sang raja mempelai besok ya. Ya, Wahyu pasal 19 dikatakan mempelai itu dikenakan pakaian halus yang berkilau-kilauan, itulah pakaian matahari berbilas sebulan. Wahyu 12 ayat 1, bermahkotakan 12 bintang, menjadi terang dunia. Ini kerinduan Tuhan ya, menghadapi kegelapan hari-hari ini yang semakin pekat oleh dosa-dosa, maka kita harus menjadi terang sampai terang kita maksimal, terang kita sempurna, itulah menjadi terang dunia, menjadi terang dunia, menjadi mempelai Tuhan, sehingga siap masuk pesta nih. Oh, dikatakan berbahagia kamu yang masuk pesta di kamu. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini ya, kita ya, biar kita ya, merespon kerinduan Tuhan. Semoga ya, kita adalah kehidupan yang merespon kerinduan Tuhan. Tuhan katakan jika setermu lapar, beri dia haus, beri dia minum. Kita menghadapi dunia ini itu musuh kita kegelapan. Orang yang masih banyak hidup dalam kegelapan. Ya, mungkin dia membenci kita. Apa saja tanggapan orang di dunia ini kepada kita yang belum mengenal kebenaran. Ayo, beri dia makan, beri dia minum. Lewat kebenaran firman, lewat kabar baik. Ayo kita beritakan kabar baik. Ayo kita beritakan kabar mempelai. Saksikan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih Tuhan. Ayo kita saksikan. Baik kabar baik, terutama kabar mempelai. Kita terus saksikan, tampilkan hari ini. Ya, kita terangi dunia semakin gelap ini. Ya, supaya kita, saya, saudara, dan orang-orang yang masih dalam kegelapan bisa ditarik kepada terang. Ya, hari-hari ini untuk segera terbentuknya tubuh yang sempurna, mempelai Tuhan yang sempurna. Ya, saya sudah terangkan dalam pengembalaan, ini adalah kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus sejak akhir, kegerakan dalam firman pengajaran iman. Kabar mempelai sedang, baikan kuda, derap langkahnya sudah kedengaran, bahkan sudah kita akan melihat sosok kuda putih akan muncul dari kegerakan yang semakin besar dalam firman pengajaran ini. Mari biar kita ikut terlibat. Saya sangat bergairah, sangat antusias, sangat bergairah untuk semakin sungguh-sungguh ya, menjadi terangnya Tuhan, ya, mengabarkan, menyaksikan firman pengajaran ini. Ya, mari biar kita juga dari saudaraku, mari, ayo kita semakin sungguh-sungguh. Bukan saatnya lagi main-main, ya. Apalagi tidur, wah bagaimana? Jangan sampai ada yang tidur ya pagi-pagi ini. Ayo sungguh-sungguh, nanti menyembah Tuhan. Ayo bangun, mempelai datang, song-songlah dia, sudah mendekat kedatangan Tuhan. Jangan kita tidur. Ya. Ayo kita berjaga-jaga ya, dalam doa kita. Tuhan katakan berjaga-jaga kamu, berdoalah, berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, jangan biarkan daging ini yang lemah kita ikuti kelemahan. Jangan, ayo pagi ini sekalipun saya terus terang secara pribadi saya capek sekali, capek. Kemarin baru sampai ya, perjalanan kayak yang Tuhan percayakan kendaraan masih kendaraan roda 2 ya, membawa barangnya. Kalau saudara lihat saya sampai kemarin, barang kami di belakang itu karena membawa ini proyektor semua ya, sampai kok tinggi barang di belakang diikat. Capek terus terang, saya capek sekali. Istri saya ya flu batuk ya, tapi mengingat pelayanan ya, saya sampaikan kepada yang dipercayakan kemarin, doa pagi kita tetap doa pagi, doa puasa hari Jumat. Jangan biarkan daging ini diikuti kelemahan. Ayo kita bangun semua, bangun. Ayo kita sungguh-sungguh ya. Bukan saatnya kita lagi ya santai-santai. Ayo bergerak ya, untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dia semakin sungguh-sungguh kita ya, untuk menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan, sampai kita semua jadi terang dunia, jadi mempelai Tuhan. Kita akan rasakan kebahagiaan.
tidak akan ya, tinggal diam atas hidup kita yang sungguh-sungguh. Ya, kehidupan ini sungguh-sungguh semakin hari ya, menjadi saksi, menjadi terang. Itu bagaikan kehidupan yang semakin mendekat, semakin dekat sampai nanti akan menyatu dengan Tuhan. Ingat, yang bisa menyatu adalah tubuh dengan kepala. Ya, Tuhan katakan Efesus pasal 5, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Ini adalah rahasia besar yang masih banyak gereja Tuhan belum pahami, belum mengerti tentang kabar yang besar ini, kabar mempelai yang akan menyatukan kita. Masih banyak yang belum, makanya Tuhan katakan, ya seteru itu harus diberi makan, harus diberi minum, kita harus beritakan, kita harus saksikan kabar mempelai ini hari-hari. Ayo sungguh-sungguh, kita saksikan, kita beritakan. Ya, sebab itulah kerinduan Tuhan, supaya kita bisa menyatu, tubuh dan kepala menyatu. Waktu selama kita bahagia, Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, haleluya. Mulai dari bumi ini, jangan takut saudara. Ya, memang kita diperhadapkan dengan banyak tantangan. Untuk menjadi terang tidak bisa dipungkiri. Ya, Tuhan katakan, aku utus kamu bagaikan domba di tengah serigala. Itulah kita. Kenyataannya dalam pengutusan ini, di tengah-tengah dunia kita bagaikan domba yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Ya, tapi kalau Tuhan utus kita, Tuhan pakai kita sungguh-sungguh beritakan, kita saksikan kabar mempelai ini, maka Tuhan akan menyertai kita, tidak akan tinggal diam. Makanya Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, kamu akan kujadikan lebih daripada pemenang. Jangan takut. Sekalipun kita domba tadi yang tidak berdaya, tapi bersama Tuhan. Ya, tadi Tuhan katakan, di mana aku berada, ini firman pengembalian sedang kita bahas. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Artinya dimanapun kita pergi di dunia yang gelap ini, menjadi saksi, menjadi terangnya Tuhan, kita akan disertai Tuhan, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita lemah, tapi dijadikan lebih daripada pemenang. Itu artinya setiap langkah-langkahmu, saudaraku dikasih Tuhan, setiap langkah-langkahmu adalah langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah mujizat. Jangan takut. Ya, haleluya. Langkah-langkah mujizat kemenangan kita akan alami. Oh, puji Tuhan. Saya sangat antusias bergaya. Semoga kita semua juga, terutama di tempat ini, dimanapun saudara berada. Ayo, ini kerinduan, responlah kerinduan Tuhan. Ya, untuk kita memberitakan kepada seteru kita dunia ini yang gelap. Ya, kita saksikan kabar baik penginjilan, terutama pengajaran, untuk segera terbentuknya tubuh yang sempurna. Segera kita bisa menyambut Dia di awan-awan pernah. Oh, jadi mempelai. Oh, bahagia, sungguh bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa saya katakan, sangat bahagia kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mulai sekarang hari-hari ini, sekalipun di tengah-tengah dunia yang semakin dunia hari-hari ini semakin tidak menentu, kita sudah pahami semua. Seluruh dunia mengalami pandemi. Saya kembali dari poso kembali zona merah. Ya, kembali mereka tadinya sudah bisa beribadah, tapi ya, semenjak hari Minggu kemarin sudah tidak boleh lagi ibadah. Itu di poso. Ya, pemerintah sudah keluarkan instruksi supaya ya untuk sementara 2 minggu ke depan jangan ibadah dulu di gereja, di rumah-rumah masing-masing. Kita bersyukur di tempat ini masih ya, diberikan kebebasan beribadah. Di tempat yang lain masih secara online. Makanya yuk hargai waktumu hari ini. Selagi kita masih bisa beribadah, baik yang bisa bertatap muka, bahkan dimanapun saudara berada, secara online, secara tunda, ya, itu adalah kesempatan dari Tuhan yang harus kita hargai, kita manfaatkan. Dan di media sosial, harus saya katakan kepada jemaat, ya, punya media sosial, ayo sebarkan firman Tuhan. Ya, jangan cuma kuota habis, cuma apa ya, main game atau apa. Ayo sebarkan firman Tuhan, dibagikan, di-share. Ya. Jangan hanya untuk ya, senang-senang saja ya, dengan dunia ini. Ya, kecanggihan teknologi itu bisa menenggelamkan kita. Mari gunakan teknologi, kecanggihan untuk menyebarkan firman. Ya, semakin banyak kehidupan yang mendengar dan menerima. Tuhan mau pakai, Tuhan utus kita. Ingat, kalau Tuhan utus, Tuhan pakai kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau akan kujadikan lebih dari pada. Artinya sekali lagi, langkah-langkahmu adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Ayo, biar kita semakin bergairah, semakin berkobar-kobar. Puji Tuhan. Ya,
Tuhan memberkati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang. Tuhan katakan, ayo berjaga-jaga kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tapi pada kenyataannya mereka waktu itu tidur. Semoga tidak ada yang tidur. Ayo kita berjaga-jaga, berdoa sungguh-sungguh supaya kita semakin dipakai Tuhan, diutus Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kekuatan kita ada dalam doa penyembahan. Di dalam doa penyembahan Tuhan mencurahkan kasih. Kasihlah memberikan kita kemenangan. Dalam kasih ada Roh Kudus, itu yang memberikan kita kemenangan. Ya, semakin kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Ya, haleluya. Untuk segera terbentuknya tubuh yang sempurna. Haleluya. Mari kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 29. Nyanyian rohani nomor 29. Biar Roh Kudus berhembus di tempat ini ya, untuk menggairahkan kita semua, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, gerakan dalam kabar mempelai. Kita semua dipakai Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami, dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Tuhan, melihat kuasa-Mu, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Oh, haleluya. Di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, dengan mari saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, semoga kita dalam kehidupan yang bisa merespon kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan saat ini? Jika saudaramu lapar, berikan dia makan, berikan dia minum. Itulah kerinduan Tuhan, untuk kita bisa menjadi terang, menjadi saksi bagi dunia yang semakin gelap. Haleluya, haleluya. Kita semakin bergairah, kita bangun, ayo, dengan kabar mempelai. Kita semakin dibangunkan, rohani kita semakin bergairah. Haleluya. Ayo berjaga-jaga kata Tuhan, berjaga-jaga berdoa. Itulah kekuatan kita. Kita sungguh lemah, kita tidak berdaya. Bagaikan domba-domba di tengah serigala.
Sungguh lemah, tidak mampu. Dan semakin sungguh-sungguh kita datang, Tuhan, tersungkur, merendahkan diri, kita berseru kepada Tuhan, sembah Dia. Biar Roh Kudus dicurahkan bagi kita pagi ini. Semakin tercurah, semakin melimpah. Itu kekuatan kita untuk bisa menyambut mempelai dengan anak-anak darah yang bijaksana. Dia memiliki minyak persediaan. Dia bisa masuk dalam pesta itu. Tapi anak darah yang bodoh tidak punya minyak, masuk dalam kegelapan yang gelap. Mari kita semakin sungguh-sungguh menambahkan minyak Roh Kudus dalam hidupnya, semakin tercurah lewat doa kita. Semakin sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Dari situ minyak Roh Kudus tercurah, dari doa kita kepada Tuhan. Mari kita berseru pagi ini, berseru sembah Dia. Haleluya, 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 ya Rasul, ya Rasul, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Hallelujah.
Yesusku, Yesusku, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan, kami berseru, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. 185 ya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Lagi kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, haleluya. Kehadiran curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, amin, haleluya. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. 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 Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Sekarang dengan mari kita bangkit berisma. Oh, haleluya. Haleluya. Pasti akan tercurah bagi kehidupan yang sungguh-sungguh merindukan, kehidupan yang sungguh-sungguh merespon apa yang jadi kerinduan Tuhan, mau menjadi saksi menjadi terangnya Tuhan. Kita tidak mampu, bagaikan domba melawan serigala, tidak akan mampu. Sekuat-kuatnya domba tidak bisa melawan serigala. Itulah keadaan kita di tengah-tengah pemutusan dalam dunia yang gelap ini. Kita tidak mampu. Kita membutuhkan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang tercurah bagi kita. Haleluya. Mari kita berseru kepada Dia. Biar Roh Kudus semakin dicurahkan dengan limpahnya. Angkatlah dua tanganmu. Kalau kau merasa tidak mampu, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Berseru. Haleluya. 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 Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan. Haleluya. 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 Mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan, terjadi mujizat bagi kami Tuhan. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah kemenangan bersama Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu yang tidak terbatas bagi kami dimanapun kami berada saat pagi ini Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu bagi kehidupan kami semua, umat-Mu, baik di tempat ini bahkan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau menjamah Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jamah semua, Tuhan pulihkan semua Tuhan. Haleluya. Terjadi mujizat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Punya masalah semua pergumulan Tuhan selesaikan semuanya. Haleluya. Haleluya. Apa yang mustahil, haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menjamah, memulihkan semuanya. Haleluya. Oh, terjadi mujizat bagi kami, terutama mujizat terbesar obat hidup semakin kami alami lewat kabar baik, terutama kabar mempelai firman pengajarannya, semakin mendewasakan rohani kami hari-hari ini Tuhan, semakin menyucikan kami Tuhan, semakin kami disucikan, semakin kami Tuhan dimandikan hari ini sampai kami tidak bercacelah, sampai sempurna layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan dari ini. Semakin terjadi perubahan yang semakin Tuhan terus menerus terjadi hari ini. Mujizat yang terbesar terjadi bagi kami, perubahan hidup terjadi, penyucian terjadi Tuhan. Haleluya. Maka mujizat jasmani semua pasti akan terjadi. Engkau menjamah memulihkan kami semua Tuhan, memberikan kemenangan bagi yang lemah tidak berdaya. Engkau jadikan lebih daripada pemenang Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya.
Engkau menjamah, Engkau memulihkan kami semua. Haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas, menjangkau kehidupan kami semua pagi ini, baik di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini. Tuhan, Tuhan menjamah, memulihkan semua, melakukan mujizat di tengah-tengah kami semua. Tuhan, haleluya, pemulihan terjadi, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan apapun yang kami alami. Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, semakin berkobar-kobar hari ini dalam mengikut Tuhan, untuk bersaksi dalam terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan semua Tuhan. Haleluya. Yang mengalami masalah, pergumulan, apa saja masalah yang terjadi Tuhan, oh penderitaan yang mereka alami saat ini, pergumulan yang mustahil Tuhan, baik secara pribadi, dalam menikah, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi, untuk masa depan Tuhan, semua Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat bagi kami semua dipulihkan Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Apapun yang kami alami saat pagi ini, Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan menjangkau kehidupan kami semua, sehingga kami yakini, kami percaya bahwa setiap langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang suka sulit, dunia yang mustahil hari-hari ini Tuhan, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan, sampai kemenangan yang terakhir kami bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, menjadi, oh haleluya, mempelai-Mu ya Tuhan, yang bersama matahari, bulan, dan bermahkota 12 bintang, menjadi terang dunia, masuk kota terang Yerusalem baru, untuk berbahagia selama-lamanya dengan Tuhan. Terima kasih. Semoga yang bahagia pagi ini, Engkau menjamah, Engkau memulihkan kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami akan semakin berkobar-kobar, semakin bergairah Tuhan, berjaga-jaga di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kami terus menampilkan terang, menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan firman pengajaran yang benar ini Tuhan, baik penginjilan juga kabar baik, terutama kabar mempelai. Kami beritakan, kami saksikan bersama Tuhan, untuk serta terbentuknya Tuhan Yesus, dan Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami adalah domba di tengah serigala. Engkau menyertai kami, Engkau tidak akan tinggal diam dimanapun kami pergi berada. Engkau ada di sana, menyertai kami, melindungi, menyertai, membela kehidupan kami semua ya Tuhan. Menaungi dengan onside-Mu, menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Terima kasih, sebab kami serahkan umat-Mu semua dalam tangan-Mu Tuhan. Senang tubuh, jiwa, roh kami semuanya Tuhan, kami serahkan. Sekalipun lidah, biar mulut kami terbatas, hamba tidak tahu apa yang mereka alami saat ini. Kami percaya Tuhan sudah menjamah semua, dimanapun, baik di tempat ini, dimanapun kami berada. Tuhan menjamah, memulihkan atas segala masalah yang terjadi, pergumulan apapun yang dialami, baik secara pribadi, sekali lagi dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan semua. Tuhan jamah, pulihkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Menjamah Tuhan kehidupan kami semua, sungguh-sungguh melakukan keajaiban besar di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga tentang juga dalam pengembangan tempat ini, pergumulan kami, apa yang Kau lihat, apa yang kami sedang lakukan Tuhan, memulai pekerjaan Tuhan, membangun rumah ibadah, fondasi yang kami telah dirikan, dan untuk seterusnya. Sungguh kami lemah, kami tidak mampu, mustahil bagi kami, namun kami berikan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit bumi ini ya Tuhan, menciptakan dari tidak menjadi ada. Kami percaya Engkau sudah mengawali pekerjaan Tuhan itu, pada Engkau akan menyelesaikan. Jehovah Jireh menciptakan dari tidak menjadi ada, memerintahkan berkat dari manapun juga Tuhan. Engkau gerakan, bagi saudara-saudara kami di luar sana yang berlimpah secara jasmani, Tuhan gerakkanlah mereka, mengirimkan berkat-Mu Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun. Hamba berdoa juga bagi gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan yang sedang Tuhan, Tuhan membangun rumah ibadah, apapun yang dibutuhkan semua, kiranya berkat-Mu dicurahkan bagi kami, gereja-Mu di zaman akhir ini, seperti Israel keluar dari Mesir dengan berlimpah secara jasmani, itu mereka pakai membangun tabernakel di padang gurun. Kami percaya gereja-Mu di zaman akhir, seiring kami dengan semakin dekat keluar dari dunia ini, menyambut Engkau yang akan datang di awan-awan, pada Engkau percayakan berkat juga yang melimpah bagi kami. Kami gunakan untuk pelayanan pembangunan. Sekali lagi, berkatilah gereja-Mu, curahkan hujan berkat-Mu, hujan Roh Kudus, semakin memakai gereja-Mu di zaman akhir menjadi terang Tuhan, menyaksikan kabar mempelai ini Tuhan, dan juga berkat-Mu jasmani juga dicurahkan bagi kami semua ya Tuhan. Semua kami pakai itu kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, semakin kami menjadi saksi yang terang bagi
Tuhan, rumah kami, tetangga, bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami. Terus kami berdoa bagi Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami bisa berdoa terus memohon belas kasih-Mu bagi bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Tolonglah kiranya, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuatkan selalu pemerintah kami. Begitu banyak masalah-masalah terjadi hari-hari ini Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Kuatkan selalu pemerintah, dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah desa-desa semua, legislatif, yudikatif, eksekutif, semua Tuhan berkati. Berikan hikmat, kebijaksanaan menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Tuhan berikan kekuatan juga kesehatan tubuh selalu. TNI Polri juga Tuhan, tolong kuatkan mereka, berikan kesehatan, hikmat dari Tuhan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini. Juga tim medis semua di garda terdepan hari ini, para dokter, suster semua, tenaga medis, relawan medis, berkati, kuatkan mereka, berikan kekuatan kesehatan tubuh semua. Yang terpapar COVID hari ini Tuhan, tolong berkemurahanlah, semakin banyak disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu mendapatkan terang bagi bangsa kami, bagi Indonesia, membawa cahaya Injil kemuliaan bagi Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa, bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Segera kami bisa memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Segera kami bisa berjumpa Engkau di awan-awan permai. Berbahagia masuk pesta nikah dan domba, kerajaan 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh bahagia menyembah Engkau. Rasanya tidak berhenti untuk menyembah Engkau. Kebahagiaan ini semakin bertambah sampai satu waktu kami percaya kami semua Tuhan hamba-Mu bersama sidang jemaat dimanapun kami berada saat ini, kami semua akan masuk pesta nikah domba bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Engkau sungguh baik-baik ke bawah saya itu selama-lamanya. Kasih sekali lagi sampai umat semua sepanjang hari ini, apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan berkati, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu semua dalam setiap usaha perjalanan mereka lakukan sepanjang hari ini. Tutup bungkus ini kuasa darah-Mu, namun dengan saya-Mu jaga seperti Engkau menjaga biji. Juga kami tidak lupa berdoa bagi Tuhan, oh Tuhan, bangsa ini Tuhan yang di seluruh Indonesia sedang mengadakan pilkada Tuhan, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dimanapun Tuhan, termasuk kami di daerah Sulawesi Tengah ini, kami memilih gubernur Tuhan pada hari Rabu nanti. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan yang baik Tuhan, campur tangan semua Tuhan, berkati, kuatkan semua para Tuhan, haleluya, yang melakukan ini semua Tuhan, panitia pemilu, panwaslu semua Tuhan, kuatkan mereka semua, berikan kesehatan, hikmat Tuhan, dan semua bagi Tuhan seluruh Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan kedamaian semua dalam melakukan Tuhan proses pemilihan ini, sehingga apapun Tuhan yang menjadi pilihan kami tidak akan membuat terpecah-pecah, namun Tuhan, haleluya, apa yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa kami, terutama bagi daerah kami Sulawesi Tengah ini, pemimpin yang terbaik yang Tuhan berikan bagi Tuhan daerah Sulawesi Tengah ini untuk lebih memajukan daerah kami semua, bisa menjadi pemimpin Tuhan yang bijaksana, Tuhan mengayomi semua masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan yang paling bawah Tuhan. Terima kasih supaya kami berdoa semua Tuhan bagi terselenggaranya Tuhan pilkada pada hari Rabu nanti. Tuhan campur tangan semua sekali lagi untuk memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Engkau kuatkan TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama. Kembalikan kami semua jam-jam ibadah, baik ibadah doa pagi masih hari Kamis, doa pagi juga hari Sabtu, doa puasa hari Jumat, dan semua ibadah pengembalaan kami di tempat ini. Tuhan gairahkan umat semua, bahkan dimanapun umat-Mu berada, gairahkan bersama-sama kami menikmati lawatan Tuhan. Semakin kami dipakai Tuhan, diutus Tuhan mengabarkan kabar baik, kabar mempelai ini bagi dunia yang sedang gelap ini, kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, hormat, puji,
syukur hanya kami persembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan, Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kami semua mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kami semua, membawa kami masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut pagi ini berjalan bersama dengan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Oh iya, puji Tuhan.